Halo semuanya, di video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari penonton channel Curhat Keuangan seputar pengalaman mereka yang juga galbay di beberapa aplikasi. Ada yang di Shopee, ada yang di Akulaku, Kredipo, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau ngejawab komentar yang bentuknya pertanyaan aja ya. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama. Pernyataan ini ya, bukan pertanyaan. Dari Abdul M Gaming, saya 9 juta galbay dah 1 tahun, semangat. Wah, jadi ternyata yang galbay bukan cuma saya aja, bukan cuma saya aja gitu. Ternyata ada dari subscriber, dari penonton di channel ini juga yang bayar. Ini dia bilangnya dia galbay 9 juta udah 1 tahun. Wah, ini bisa dibilang sesepuh ya. Selanjutnya di sini ada Dini Anjarwati, dia bilang, saya habis kena tipu SPayLater dan S-Pinjam, hampir 6 juta, apa di daerah Nganjuk ada DC? Ini model tipunya gimana nih, SPayLater sama S-Pinjam? Saya kurang paham, apa di sini ada orang yang ngegunain data dia gitu atau gimana? Kalau misalkan orangnya nonton lagi, tolong komen, didetailkan ya, itu kira-kira kasus tipunya itu kayak gimana? Ini beliau ini nanya, apakah di daerah Nganjuk ada DC? Itu tergantung ya, kalau lihat umumnya aja kira-kira di Nganjuk ada atau enggak gitu. Kalau misalkan ada beberapa orang yang pernah didatangi oleh DC di daerah Nganjuk, berarti di Nganjuk ada gitu. Kalau sekiranya masih bingung, coba buka forum-forum pinjol yang ada di Facebook, yang ada di daerah Nganjuk. Di sana biasanya lengkap lah pengalaman-pengalaman orang yang udah didatengin oleh sama DC. Barangkali orang Nganjuk pernah ya. Selanjutnya di sini ada yang nanya, lokasi abang di mana? Wah, saya gak bisa ngasih tahu ya. Pokoknya saya ada di Jawa Barat gitu aja lah. Selanjutnya, saya 2 bulan galbay S-Pinjam 23 juta kak, karena kena tipu giveaway yang mengaku dari pihak Shopee. Saya galbay karena tidak menikmati uangnya. Apa Madura ada DC-nya, Kak? Ini gede juga ya, 23 juta ini. Kalau di Madura saya kurang tahu ya. Untuk detailnya Kakak bisa coba buka forum-forum pinjol di Facebook ya. Saya juga lihat forum-forum di Facebook itu lengkap lah, yang berbagi berbagai macam pengalaman gitu. Selanjutnya dari Rudy Roses 170, saya sudah jalan 4 bulan belum bisa bayar karena emang sudah nggak sanggup gali lubang tutup lubang. Ada 5 juta di S-Pinjam dan 3 juta di SPayLater. Mohon arahan dan semangatnya, apa DC akan datang ke rumah? Pertama, pengalaman saya di S-Pinjam sama SPayLater itu saya belum pernah didatengin sama DC-nya ya. Selanjutnya biasanya itu mulai didatengin DC itu setelah 3 bulan galbay. Nah, ini kan sudah 4 bulan, kalau misalkan belum didatangi berarti memang belum. Cuman saran dari saya, stop aja, jangan sampai galbay di aplikasi lain atau nyoba-nyoba minjem di aplikasi lain. Ini mohon maaf kalau misalkan ada suara bayi-bayi nangis, ini anak saya nangis ya. Selanjutnya, adikku baru ditelepon, masih telat 9 hari. Yang aku bingung, nomor adikku gak masuk di daftar orang terdekat. Jadi agak bingung, kok bisa tahu nomor adikku padahal yang diisi nomor ibu sama tante. Jadi ketika kita nginstal aplikasi pinjol, kita udah daftar dan lain sebagainya, apalagi kita udah minjem, itu secara otomatis semua kontak yang ada di HP kita itu masuk ke pihak pinjol. Jadi jangan kaget ketika ada nomor yang enggak kita sambungin ke kontak darurat masuk ke pinjol, ya gara-gara semua kontak yang ada di HP kita itu semuanya udah masuk ke pinjol. Gimana? Itu pas kita nginstal aplikasi biasanya ada minta izin ya, aplikasi salah satunya minta izin buat bisa ngakses kontak kita. Oke, next pertanyaan dari Rahman 3497.
Apakah boleh bayar cicilan SPay Letter yang pokoknya aja? Karena saya udah 1 tahun nggak bayar, mohon pencerahannya. Jadi ketika kita bayar pinjol, kita mau bayar pokoknya aja, seandainya kita menghubungi pihak pinjolnya, itu pasti nggak boleh. Paling-paling dikasih diskon lah, keringanan. Diskon juga paling nggak bakal sampai 40%. Jadi seandainya mau bayar pokoknya aja, itu langsung bayar aja pokoknya. Udah setelah bayar pokoknya lunasin. Misal, tanggungan kita sama bunga itu 23 juta. Tapi ternyata pokoknya itu cuma 10 juta. Ya udah kita bayar 10 juta aja, abis itu tinggalin aplikasinya. Hapus aja aplikasinya. Nah, itu salah satu contoh kalau kita mau bayar pokoknya. Ini pandangan saya ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang kurang setuju atau punya pendapat lain, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Selanjutnya dari Penny R, S pinjam SPay Letter total 24,5 juta, belum bisa bayar, gali lubang tutup lubang, makin menghancurkan, akhirnya galbay. Pokoknya lebih baik berbunga daripada beranak. Artinya apa? Artinya daripada kita buka pinjaman di aplikasi lain, lebih baik bunga di aplikasi yang udah kita galbay itu meningkat. Jadi jangan sampai kita nyari pinjaman lain di aplikasi lain buat bayar hutang. Kalau emang gak sanggup, udah gak apa-apa, biar berbunga aja, mau sebesar apapun, asal jangan nambah aplikasi, nambah beban hutang kita gitu. Lebih baik berbunga daripada beranak. Lebih baik berbunga terus-terusan daripada kita nambah aplikasi lain buat tutup lubang, buat bayar hutang kita yang dulu gitu ya. Selanjutnya si Sulpika Putri, saya telat bayar es pinjam 8 hari, itu aja banyak banget telepon dari DC. Jadi saya matikan HP biar tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Apa nggak apa-apa diabaikan. Terus DC datang ke rumah berapa lama jatuh dari tempo bang? Mohon dijawab ya bang. Jadi kalau misalkan saya pribadi ya, kalau kita gak mau diganggu sama pihak pinjolnya, itu kita download aja aplikasi Truecaller, itu bisa ngeblok nomor telepon yang belum kita save. Jadi siapapun yang nelpon ke HP kita, terus nomornya belum kita save, itu bakal terblokir secara otomatis. Bahkan nanti dikasih tahu nomor ini nomor dari DC bukan, nanti bakal ada namanya sendiri di aplikasinya. Kalau untuk berapa lama DC datang, sepengalaman saya biasanya kalau udah galbay 3 bulan lebih ya, 3 bulan lah, itu baru DC datang ke rumah kita. Itu juga masa penagihan mereka itu hanya 90 hari. Setelah itu udah, mereka nggak bakal datang lagi. Selanjutnya dari Anjar Ihvanuddin, kalau niat bayar belum ada duitnya gimana? Ya, alhamdulillah udah ada niat aja, itu udah syukur. Yang penting setelah niat ya berusaha aja, gitu semampu kita. Saya pribadi sampai sekarang belum lunas teman-teman ya. Ya saya niat terus, cuman ya saya kumpulin sedikit-sedikit gitu. Cuman berhubung saya pribadi juga punya kebutuhan buat keluarga, jadi ya di nomor 2-in gitu. Gitu ya. Kalau misalkan sekiranya duitnya pas buat kebutuhan pokok keluarga, ya udah dipakai buat keluarga aja. Cuman ya sambil ikhtiar, soalnya namanya hutang itu dibawa sampai mati, itu harus tetap kita lunasin. Selanjutnya galbay es pinjam kumpul, yang galbay es pinjam kumpul sini, saya galbay sejak Desember 30 juta. Wah, ini suhu. Ajarin dong suhu. Ini dia 30 juta ya. Udah 1 tahun galbay es pinjam. Mantap, saya juga udah 2 tahun. Berarti masih senioran saya ya. Selanjutnya Mrs. Riana, saya kena tipu di es pinjam dan sudah pegang bukti laporan dari polisi, itu gimana ya? Coba kalau misalkan ada yang punya pengalaman kena tipu di es pinjam, itu modelnya gimana ya? Saya kurang update, kurang paham.
Kalau kakaknya nonton, silahkan komen, terus kalau bisa didetailkan ya. Gimana sih kejadian penipuannya gitu. Selanjutnya, saya kira saya aja yang nunggak kak, sampai kepikiran terus. Tenang aja, masih banyak teman-teman yang sama-sama galbay ya. Cuman ya kita sama-sama saling nguatin, sama-sama buat terus berikhtiar. Ini mohon maaf nih, makin berisik nih ya. Ini ada orang-orang masuk ke rumah ini, ngagarandengkeun. Oke, ini pertanyaan terakhir. Saya kena tipu penipuan online kak, 11 juta pakai uang pinjol. Gimana kalau galbay? Ya udah galbay aja. Cuman mau gimana pun ya, berhubung itu pakai akun kita dan kita yang melakukannya, ya kita tetap harus tanggung jawab gitu. Kecuali yang melakukan transaksinya orang lain menggunakan akun kita, ya udah kalau itu bukan tanggung jawab kita, digalbain nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang melakukan transaksinya, ya udah kita harus tanggung jawab gimana pun caranya. Oke, gitu aja. Buat teman-teman yang punya pertanyaan apapun, saya nanti bakal bikinin konten semodel kayak gini. Nanti saya jawab di konten. Terus saya mau kasih email ya buat teman-teman yang punya pengalaman pinjol, pengalaman galbay, yang mau pengalamannya saya ceritain atau saya bikinkan video dari pengalamannya buat nyari solusi bareng-bareng. Nanti saya kasih alamat emailnya ya di akhir video. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf ini cuman isinya bincang-bincang aja, tapi insya Allah kayaknya bermanfaat deh. Buat yang ngasih pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Semoga jawaban-jawaban dari saya cukup memuaskan. Kalau enggak ya nanti lihat aja di kolom komentar, pasti jawaban dari teman-teman bagus. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.